Nyuwun sewu dumateng ngarsanipun para Bapak Ibu jamaah pengajian PRM sisih wetan ingkang satuhu kula hormati, ngengeti wekdal ingkang sampun tungkap titi wanci malah kepara Ustadz Irfan Nuruddin sampun rawuh wonten ing kalodhangan wekdal menika. Pramila acara wonten ing wekdal menika enggal kita purwakani pambukanipun atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten ingkang wingking sisih ler menika mireng nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wassalim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng ngarsanipun pangarsa takmir Masjid Al-Mukminun nuwun inggih Bapak Haji Abdul Malik ingkang satuhu kinurmatan. Dumateng ngarsanipun penasihat takmir Masjid Al-Mukminun nuwun inggih panjenenganipun Bapak Haji Arini anggota ingkang satuhu kula hormati. Dumateng ngarsanipun pangarsa PRM Bangun Jiwa sisih wetan ingkang satuhu kula hormati panjenenganipun Ustadz Muhidayat ingkang kinurmatan. Dumateng ngarsanipun Bapak Rois wonten ing Sembungan nuwun inggih Bapak Parjo Utomo. Dumateng ngarsanipun para bapak dukuh wonten Bangun Jiwa sisih wetan ingkang boten kula sebat setunggal mbaka setunggalipun ingkang kinurmatan. Para bapak ibu jamaah pengajian ingkang insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung dumateng ngarsanipun Ustadz Irfan Nuruddin STHI MSI ingkang kinurmatan. Kepareng langkung rumiyin sumangga kula panjenengan sami boten kendhat boten kesupen ngaturaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang dumugi wekdal enjing menika. Tesih paring dumateng kula panjenengan sami ngapinten-pinten karahmatan kanikmatan kacehna wonten ing kalodhangan wekdal menika. Kula panjenengan sami saged kempal saged nyawiji manunggal wonten ing Masjid Al-Mukminun menika kanthi gumlaring kabagas warasan inggih awet saking sih saha nugrahanipun Allah ingkang sampun kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Dumateng ngarsanipun para bapak ibu ingkang kula hormati, kagem cekak-ceketipun panindak acara pengaosan utawi pengajian wonten ing wekdal menika enggal kita purwakani. Ananging saestu kula minangka pambiyawara wonten ing wekdal menika hambuk bilih anggen kula matur saking purwa madya saha wusananipun kathah pinanggih lepat malah kepara nguciwani dumateng takmir Masjid Al-Mukminun saha saking pengurus ranting Muhammadiyah Bangun Jiwa Timur. Saestu kula nyuwun lumunturing sih samudra pangapunten. Ingkang saklajengipun kepareng badhe kula aturaken menggah urut-urutanipun acara ingkang badhe kula panjenengan sami lampahi wonten ing enjang menika. Ingkang sepisan pambuka kaping kalih acara inti pengajian ingkang
insyaallah dipun aturaken saking panjenenganipun Ustadz Irfan Nuruddin wonten ing kalodhangan wekdal menika ingkang angka 3 pengumuman dipun lajengaken panutup. Ananging saderengipun saestu ingkang sepisan saking takmir Masjid Al Mukminun lumantar kula ngaturaken kasugengan pambagya harja awet rawuhipun para bapak ibu jamaah pengaosan wonten ing wekdal menika saestu mbok pilih saking takmir Masjid Al Mukminun anggenipun nyamektakaken papan palenggahan saha anggenipun caos pasugatan minangka pakurmatan kagem lancaripun pengajian wonten ing wekdal menika kathah pinanggih lepat malah kepara kirang mranani dumateng ngarsanipun para bapak ibu sedayanipun saestu saking takmir Masjid Al Mukminun nyuwun lumunturing sih samudra pangapunten lumantar kula ingkang salajengipun saestu sumangga acara wonten ing kalodhangan wekdal menika kita bikak kita purwakani kanthi waosan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi-mugi kanthi waosan basmalah menika saestu pengaosan pengajian wonten ing wekdal menika manfaat dumateng pribadi kula saha jamaah sedayanipun ingkang salajengipun kagem cekak-ceketipun panindak acara ingkang kaping kalih kita aturaken dumateng Ustadz Irfan Nuruddin pramila kalodhangan wekdal kita caosaken sumangga katur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Bapak-bapak saha ibu-ibu ingkang kawula hormati, niki basa Jawane nggih namung niki tok saged. Nanti selanjutnya bahasa Indonesia mboten napa-napa nggih Bu nggih. Karena saya lihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah mahasiswi. Ini mahasiswa semester 3, ini semester 1 ini masih imut-imut semua kan, berarti masih semester 1. Usianya saya lihat juga masih 19, 18. Soalnya ini berarti hari ini kita nggak usah pengajian mawon Ibu, kita kuliah di UMA Universitas Masjid Al Mukminun. Nah, berarti cocoknya Universitas Masjid Al Mukminun. Nanti kuliah 2 SKS. Nanti kalau lulus ibu-ibu saya kasih gelarnya BAA BSS. Nanti kalau ibu ada yang namanya Siti, mundur tulis BA Siti BAA BSS, lulusan dari Universitas Masjid Al Mukminun. BAA niku napa?
BAA itu bukan apa-apa. BSS niku bukan siapa-siapa. Wong kuliahnya ya cuman 2 semester. Itu pun hari ini kuliah, bulan depan sudah lupa. Ya makanya gelarnya BAA BSS. Tapi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ngukur tua dan muda itu bukan lagi dari KTP, bukan lagi dari usia. Iya zaman dulu iya. Zaman dulu kalau KTP-nya dilihat KTP lahirnya makin lama berarti usianya makin tua. Tapi kalau sekarang ukuran tua muda itu bukan soal usia, tapi ukurannya satu adalah semangatnya. Jadi ini saya lihat ibu-ibu walaupun usianya itu 60-an, 70-an, tapi semangatnya itu 17-an. Nah, ini berarti aslinya sebenarnya 17 tahun. Jadi masih ibu-ibu itu masih muda, tapi terjebak dalam raga yang sudah tua. Tapi aslinya masih muda. Ya cuman dia terjebak di raganya itu semangatnya kan semangat muda. Tapi kalau ada juga anak-anak usianya baru 19 tahun ya 20 tahun tapi udah ngelokro ya, sudah lemes gitu ya. Baru tanggal tua gitu aja udah lemes, pusing, padahal ibu-ibu ini tanggal muda ya siap, oke, senyum terus, tanggal tua juga senyum terus, mau nggak ada tanggal aja juga senyum-senyum sendiri. Ketemu orang baik ya senyum, ketemu orang nggak baik ya senyum, mau nggak ada orang aja juga senyum-senyum sendiri, saking baiknya. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi yang kedua, tua muda itu ukurannya dari apa? Dari pikirannya. Kalau Bapak Ibu usianya sudah 80 tahun atau 70 tahun tapi pikirannya masa depan, itu berarti masih muda. Jadi nanti gimana ini generasi kita ini? Siapa yang akan mengembangkan Masjid Al-Mu'minun ini? Siapa yang akan memastikan pengajian ini tetap berjalan? Maka walaupun usianya 80 tahun, 90 tahun, kalau bicara masa depan berarti sesungguhnya masih muda. Tapi ada anak-anak muda baru usia 30 tahun yang diceritakan selalu masa lalu. Jadi kalau orang sering cerita pakai kata dulu, nah, bien, nah itu berarti sudah tua. Ayo pengajian, oh bien aku wis tahu pengajian. Ayo sholat, oh bien aku juga paling rajin sholat. Infak loh, jangan lupa, oh, masjid-masjid itu bien tak infaki kabeh. Itu berarti orangnya sudah tua. Maka kalau saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, itu saya yakin sekalipun raganya itu sudah tua, tapi sungguhnya semangatnya masih muda. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah selalu kasih kesehatan dan usia panjang dan bermanfaat. Allahumma amin. Hari ini kuliahnya tentang ittiba ya, ittiba Nabi. Jadi kalau Bapak Ibu beribadah itu harus ittiba Nabi. Ittiba niku mengikuti Nabi. Jadi ini kan beberapa waktu yang lalu banyak yang memperingati Maulid Nabi. Sebenarnya memperingati Maulid Nabi itu kan intinya mengenang ya, mencintai, lalu menyanjung, ya, memuliakan, dan tentu salah satunya adalah mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kuliahnya sampai jam pinten nih? Jam 7. Katanya semangat muda kok jam 7. Kalau semangat muda itu ya 7 kurang 1/4 gitu lah. Oh. Kalau cocok. Jam 7 ya. Jam 7 tit. Jadi orang Islam itu tidak boleh jatuh di lubang yang sama sampai 2 kali.
Kalau mulainya sudah terlambat, maka selesainya kok molor, nah itu berarti salahnya 2 kali. Mulainya telat, selesainya juga lambat. Nah itu jatuh 2 kali dalam satu lubang. Maka mulai boleh telat, tapi selesainya harus tepat. Nah gitu. Setuju mboten niki? Persis mahasiswa nggih ngoten niku. Saya ngajar 2 jam itu karena harus ya banyak acara, datang itu sudah masuk di jam kedua. Terus saya bilang, pokoknya jam berapapun masuknya, selesainya harus 8:30. Gimana, setuju? Wah setuju, bapak terbaik. Pokoknya persis kayak ibu-ibu yang di sini. Berarti memang ibu-ibu ini benar-benar mahasiswa ya, mahasiswa Universitas Masjid. Nanti jangan lupa ya, kalau nyebar undangan tulisi gelarnya Siti BAA BSS, Bu Bambang BAA BSS, itu tanda pernah kuliah di UMM. Nanti kalau ditanya kuliahnya di mana? UMM, ada gitu aja. Universitas Masjid Al Mukminun. Kok sampai sini tadi? Balik lagi ke temanya. Jadi ittiba itu begini Bapak Ibu, mengikuti Nabi itu artinya bukan semuanya harus persis ya, ngikut apa yang dikerjakan oleh Nabi. Karena Nabi itu memang benar dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi itu adalah uswah yang hasanah, uswah yang baik, suri tauladan yang baik. Tetapi juga ana basyarum mislukum, saya ini juga manusia seperti kalian. Jadi Nabi itu juga sama, punya kulit kayak kulit kita ini, punya daging, punya darah, juga ada tulang, sama-sama manusia. Pembedanya apa? Wahyu yuha ilayya. Jadi kalau Nabi itu mendapatkan wahyu, kalau ibu-ibu di sini nikahnya dengan Pak Wahyu. Ada yang suaminya namanya Pak Wahyu, wonten Bu. Jadi kalau kita nggak dapat wahyu, Nabi mendapatkan wahyu. Maka nanti Nabi itu mendapatkan wahyu ada tugas-tugas pokoknya. Jadi Nabi diutus ke dunia itu untuk ada tugas-tugas pokoknya. Nah yang menjadi tugas-tugas pokok Nabi itu berarti cara ittibanya adalah kita ngikuti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Tapi nanti ada juga mengikuti Nabi itu artinya mengembangkan apa yang sudah dikerjakan oleh Nabi. Kayak misalkan kalau ada anak pengen berbakti kepada orang tua, itu caranya apakah semuanya harus persis kayak orang tuanya? Kalau orang tuanya lulusan SD, berarti anaknya cara berbaktinya harus lulus ya setidaknya SMA. Kalau bapaknya SMA, cara berbakti anaknya mengembangkan setidaknya lulus itu jadi sarjana. Nah sekarang kita bagi 2 dulu, mana yang harus kita persis seperti Nabi. Yang harus Nabi itu diutus ke dunia, salah satu tugas pokoknya adalah untuk memurnikan soal keyakinan, soal akidah, atau soal keimanan. Maka kalau dalam urusan iman, kita harus ngikutin persis seperti Nabi. Jangan nambah-nambah, jangan ngurang-ngurang. Tapi sekarang ada nggak orang Islam yang meyakini sesuatu padahal sesuatu itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wonten apa mboten? Wonten apa kata? Oh kata. Contoh kemarin waktu saya mau ngisi pengajian itu di-BCI sama Pak Takmir. Beliau cerita kalau tadi malam itu ada orang itu yang naik motor lewat perempatan kampung lalu kemudian jatuh. Setelah dia jatuh, dia melihat di situ itu ada taburan bunga. Jadi bunga ditabur di
di perempatan. Nah, yang ketika dia jatuh, yang dicari bukan kenapa dia kok jatuh, itu bukan apa ada lubangnya atau kurang hati-hatinya atau ada kerikil atau ada pasirnya, tapi yang dilihat langsung ada bunganya. Oh, berarti saya jatuh ini karena bunga. Maka yang dicari adalah siapa yang tadi malam nyebar bunga yang menyebabkan saya jadi jatuh. Ternyata ada juga orang yang meyakini bahwa bunga itu bisa menyebabkan orang jadi celaka. Kalau di sini tiba-tiba ada belalang, apa belalang niku bahasa Jawa napa? Walang mabur mencelok blek. Ibu-ibu biasa mawon. Kupu-kupu terbang tiba-tiba mencelok, ibu-ibu juga biasa. Tiba-tiba ada cicak jatuh, plek, gimana rasanya, Bu? Kok deg-degan ya? Belalang enggak apa-apa, kupu enggak apa-apa, kok kalau cicak deg-degan? Itu kan berarti ada sesuatu, karena rumusnya selalu ada udang di balik rempeyek. Di balik bakwan. Kalau di balik batu kan zaman dulu ya Bu, kalau zaman sekarang di balik bakwan itu ada udang. Kalau dia deg-degan berarti ada sesuatu. Ada orang yang masih yakin bahwa cicak itu bisa menimbulkan malapetaka. Saya punya kucing warnanya putih. Kalau yang hitam orangnya aja Bu, kucingnya harus putih. Yang punya hitam nggak apa-apa, kucingnya putih. Jam 9:30 malam saya pulang, ada orang naik motor ngebut nabrak kucing saya, dek, lalu meninggal. Ya saya sedih, cuma namanya punya kucing, tapi ya mau gimana lagi. Cuman saya bilang, Mas lain kali kalau lewat jalan kampung itu tidak usah ngebut, hati-hati, saya bilang gitu. Terus dia minta, ya Pak saya minta maaf, tapi izinkan saya untuk menguburkan kucing Bapak. Ya saya, oh ya terima kasih kalau mau dikuburkan, monggo. Ternyata dia nelpon keluarganya. Setelah nelpon keluarganya, datang keluarganya bawa mori, bagus itu. Wah saya juga bangga, ini kucing saya terhormat banget. Apa mungkin karena kucingnya Pak Ustadz apa ya, jadi gini. Lalu dibawa pulang, dibungkus dengan dibopong begini, ya sudahlah saya udah nggak mempersoalkan. Lalu paginya saat mau ngisi pengajian kaget saya, di depan rumah kok banyak bunga. Lalu saya tanya yang suka ronda, siapa ini yang nabur bunga di depan rumah saya? Ternyata jawabannya itu Pak yang tadi malam nabrak kucing Bapak itu tadi malam datang lalu nabur bunga. Kalau nabrak tikus biasa saja, nabrak ayam ya biasa saja, giliran nabrak kucing, waduh kok deg-degan, berarti kucing itu bisa mendatangkan mara bahaya. Kalau ibu-ibu Aisyah itu kalau diajak piknik ke Parangtritis nggak mau pakai seragam, karena seragamnya warnanya hijau. Nanti kalau dibawa ke Parangtritis dicaplok, loro gitu, ini blorong. Lalu kalau di Gunung Merapi, Gunung Merapi kalau meletus itu kenapa kok meletus? Ternyata meletusnya karena bukan karena peristiwa alam, tapi karena yang jaga itu marah. Yang jaga itu namanya Mbah Petro. Kalau Mbah Marijan sampun sedo niki Mbah Petro. Jadi Mbah Petro itu kalau marah gunungnya meletus. Maka biar nggak meletus, buat sesaji kepada Mbah Petro. Terus yang buat sesaji itu orang Islam atau bukan? Iya, tapi masih juga percaya sama Mbah Petro. Kalau misalkan tadi malam ya ibu-ibu di depan pohon mangga ini ada orang gantung. Misal paginya sudah diturunkan, sudah dirawat, siangnya sudah dikebumikan. Ini kalau ibu-ibu nongkrong di situ jam 8 5 menit aja, berani apa betul? Lu nggak berani. Lah kenapa nggak berani? Kan jenazahnya sudah
kubur, sudah bersih. Kenapa kok berdiri di situ nggak berani? Takut nanti arwahnya gentayangan. Loh, itu sumbernya dari mana itu? Memang Nabi ngajarkan tentang arwah gentayangan. Mboten, itu kan dari luar Islam. Tapi ternyata umat Islam juga masih meyakini sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ittiba dalam urusan keyakinan, itu keyakinannya jangan ditambah-tambah. Jadi yang bukan dari Islam itu dibuang. Yang kedua, itu yang harus ittiba, Nabi itu diutus ke dunia, salah satu tugas pokoknya itu adalah untuk membuat kaifiyah tentang ibadah. Jadi yang berhak membuat ibadah itu adalah sinten Bu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang merasa bukan Nabi, ndak usah buat sendiri tentang ibadah. Jadi ibadah itu salah satu syarat ibadah itu diterima kalau ibadah itu enggak ngarang-ngarang sendiri. Kenapa? Karena yang berhak membuat itu adalah Nabi. Maka tugas kita hanya mengikuti Nabi. Tapi memang ada wonten napa mboten orang yang beribadah tapi enggak mengikuti Nabi. Wonten? Ada, bukan cuma ada tapi banyak. Bahkan sekarang sudah mulai ada tren ibadah itu pakai, kalau sholat jamaah itu pakai Zoom, pakai Google Meet. Karena sekarang kan sudah ada pakai Zoom, pakai Google Meet. Jadi nanti yang di masjid itu imam sama yang azan. Bapak Ibu nanti dipasangi Zoom di situ, Bapak Ibu sholat jamaahnya di rumah masing-masing. Ada enggak begitu? Ada, udah Pak, udah ada. Ada juga orang yang kalau dulu kan Gojeknya kalau sudah sholat belum? Oh sudah. Tapi kok nggak kelihatan di masjid tadi? Enggak, saya sholatnya kan di Mekah. Kalau dulu orang masih bingung gimana cara sholat ikut Mekah. Sekarang sudah terbukti ternyata bisa. Caranya pakai Zoom atau Google Meet atau lihat TV itu. Jadi kalau diajak sholat Isya, ayo sholat Isya. Enggak, saya mau sholatnya di Mekah, nunggu jadwal Isya di Mekah, lalu nonton TV Imam Mekah Allahu Akbar, lalu dia ikut Allahu Akbar, sholatnya di Mekah. Ribun Bu, enak apa mboten? Kan jadwal Isya-nya masih bisa bareng ya antara sini dengan Mekah. Itu ada. Apalagi dulu waktu pandemi masjidnya kan di lockdown. Jadi nggak boleh orang ke masjid, maka karena nggak boleh ke masjid, ada orang yang menginisiasi nanti sholatnya bisa online. Jadi kalau online nanti softnya kan jadi susah. Atau ada sekarang juga tren nikah itu nikah online. Oh serba online. Jadi nikah online itu yang mau menikah di sini di Jogja, naib sama yang putri di Jogja, calon menantunya ada di Singapura, saksinya ada di Amerika, calon mertuanya ada di New Zealand. Terus dikumpulkan begitu dalam satu Zoom, ditanya gimana, siap? Siap. Yang mau menikah siap di Singapura? Siap. Lalu nikahnya nikah online. Nanti karena nikahnya online, kalau pengen punya anak ya download. Di download anaknya mau buat kayak apa. Pas download listriknya mati, baru separuh nggak keluar. Jadi keluar cuman kaki tok. Nah itu sekarang ada orang yang model buat, ini kan yang model-model modern begitu. Saya pernah ketemu, saya masuk satu kantor, salah satu kantor di Jogja. Lalu saya pengen ngajak Jumatan, kebetulan saya nggak ada jadwal khutbah Jumat, lihat saatnya Jumatan, ayo. Ternyata saya lihat di ruangannya di kaca, kok kayak lagi sholat gitu. Padahal kan saya mau ajak ke masjid, ternyata dia lagi ikut Jumatan
online. Jadi HP-nya itu ditaruh di depan begini, terus dia ikut gitu. Nah setelah selesai, itu Jumatan enggak ya? Iya Jumatan, itu tadi Jumatan pakai RRI gitu ya. Jadinya Jumatannya di rumah. Nah ini kan orang beribadah tapi justru malah kreatif. Nah kalau dalam ibadah itu enggak perlu kreatif, ittiba aja, ikutin aja apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang puasa, kalau puasa itu Nabi buatnya puasa itu mulai dari subuh sampai maghrib. Ternyata ada orang yang kurang, wah Nabi itu kalau buat puasa kok terlalu remeh ya. Masa kita cuman suruh nahan nggak makan subuh sampai maghrib. Akhirnya ada yang buat subuh, mulai sebelum subuh sahur sampai maghrib enggak buka, lanjut maghrib kedua enggak buka, maghrib yang ketiga baru buka. Di puasanya 3 hari 3 malam. Wonten mboten ngeten iki? Wonten. Ada puasa itu kalau Nabi buka puasa dengan dengan kurma ya, yang rasanya ada manisnya. Ini ternyata sekarang ada juga orang yang puasa justru nggak boleh makan yang ada rasanya. Jadi puasanya harus dengan yang hambar. Ya mungkin puasa mutih ya, mutih itu puasa minumnya susu ya, cet gitu ya. Terus apa yang warna-warnanya putih. Ada puasa nggak boleh kena sinar. Jadi kalau puasa itu tidak boleh kena sinar matahari. Jadi habis subuh langsung sembunyi di kamar. Setelah sembunyi di kamar, udah duhur di kamar, asar di kamar. Nah pas asar, setelah asar di kamar, ada anak kecil main batu, batunya loncat kena genteng, gentengnya pecah, sinarnya masuk. Nah, puasanya di puasa nggak boleh kena sinar. Wonten mboten? Nggih nek teng mriki mboten wonten, tapi teng mriko kathah. Karena puasa itu yang ngajarkan puasa itu nggak cuman Islam. Di Islam mengajarkan puasa, semua agama ada puasanya. Bahkan orang yang tidak beragama juga puasa. Bahkan orang yang kalau pengen badannya kuat, dia kerjasama dengan setan, setan pun juga mensyaratkan kalau pengen badanmu kuat, kamu harus puasa. Tapi puasa ala setan itu. Maka nanti kalau ada orang pengen kebal senjata tajam, mboten terdas tapak napa Bu? Palu ning pande. Kalau ibu-ibu terdas bendun apa mboten? Terdas mboten. Mboten nggih. Berarti kebal no. Oh, ke atas nggih. Jadi kalau dia pengen kuat badannya, maka setan juga mensyaratkan kamu harus puasa. Jadi puasa yang buat dari setan. Kalau pengen rambutnya narik truk tidak brodol, wah itu juga tetap harus puasa. Tapi kan karena puasa ala setan, setan mensyaratkan kalau pengen rambutmu tetap kuat, maka rambutnya tidak boleh dikeramasi, nggak boleh dipotong, tidak boleh dikeramas. Itu syaratnya itu. Kalau dikeramasi makin bersih keramasnya, kekuatannya makin hilang. Giginya bisa narik mobil, nggak rampal giginya. Tapi kerjasama dengan setan. Setan syaratkan puasa. Setelah puasa gigimu tidak boleh digosok. Gitu. Pokoknya nanti kalau ibu-ibu lihat suaminya kok nggak pernah gosok gigi, tanya kenapa ini kok nggak pernah gosok gigi. Jangan-jangan biar giginya kuat, nah itu nggak boleh gosok. Jadi setan pun juga mensyaratkan orang itu kalau pengen kuat badannya harus berpuasa. Maka puasa itu yang ngajarkan puasa itu banyak. Cuman biar puasa kita diterima,
puasa kita ini menjadi ibadah, maka kalau puasa harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan nanti ada ibadah haji. Sekarang ada ibadah haji itu kalau tawaf kemana, Bu? Ke Ka'bah. Ka'bahnya di mana? Di Mekah. Tapi kan penuh ya. Nah sekarang ada model Ka'bah yang baru. Jadi orang buat Ka'bah yang baru karena Ka'bah yang sekarang itu penuh. Kalau Bapak Ibu daftar haji sekarang, berangkatnya kapan? Waiting listnya bisa sampai 15 tahun, 20 tahun, lama. Karena lama maka buat inisiasi baru, Ka'bah yang baru. Coba aja nanti carilah ketemu. Tapi makanya nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau umroh, cek dulu ini umrohnya kemana ini, tawafnya mau di mana. Kalau yang paling murah itu kan 500.000, muternya di alun-alun kidul itu, Bu. Itu 7 kali, nah itu udah sah itu nanti ya. Itu sudah 7. Maka nanti harus dicek karena ada sekarang orang yang membuat model-model Ka'bah yang baru. Jadi ibadah itu, yang berhak membuat ibadah itu Nabi, mulai dari bacaannya, lalu kemudian gerakannya, jumlahnya, itu yang buat Nabi. Karena yang berhak membuat Nabi, kita bukan Nabi, tugas kita hanya ittiba, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi Nabi kalau menganjurkan puasa sunnah itu puasa hari Senin dan Kamis. Nanti ada mahasiswa itu yang, waduh Pak, saya kalau Senin Kamis itu sibuk, jadwalnya full, maka puasanya tak rubah aja, Selasa Jumat. Kalau Selasa itu dosennya sering kosong, kalau Jumat libur, makanya puasanya enggak Senin Kamis tapi Selasa Jumat. Kalau puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Kalau saya itu beda Pak, saya itu 2 hari puasa, 2 hari tidak. Jadi buat lagi 2 hari puasa, 2 hari tidak. Ada yang 3 hari puasa, 3 hari tidak. Kan sama aja kan Pak, jumlahnya 6 hari, 3 hari puasa, 3 hari tidak. Nah kalau dalam ibadah nggak boleh begitu-begitu. Dalam ibadah itu apa yang diajarkan oleh Nabi kita tinggal mengikuti. Nah itu yang namanya ittiba, persis dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Bacaannya, jumlahnya. Kalau subuh niku berapa rakaat? 2 rakaat. Wah Pak, kalau 2 rakaat kayaknya nanggung ya. Saya itu kalau subuh itu lagi semangat-semangatnya. Bu, kalau subuh itu 5. Masa 2 aja boleh kok 5 enggak? Boleh. Kan ada yang gitu Jumatan itu kan 2 rakaat. Nah, ada anak-anak itu Jumatan 3 rakaat. Lalu kemudian dimarahin, Jumatan itu 2 rakaat. Balasnya, wong 2 rakaat aja boleh kok 3 rakaat enggak boleh. Mikir katanya begitu. Mikir dong, 2 rakaat aja boleh kok 3 rakaat enggak boleh. Dalam ibadah enggak boleh seperti itu. Ibadah kita ngikuti. Ngaten nggih Bu ya? Akidah urusan keyakinan ikut Nabi, urusan ibadah biar ibadahnya diterima ikuti Nabi. Nanti dalam urusan apa lagi? Akhlak ya. Jadi Nabi diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Maka dalam hal akhlak kita ikut Nabi. Misalkan dalam hal akhlak itu, misalkan kalau makan itu pakai tangan kanan. Tangan kanan itu tangan yang manis, kalau tangan kiri tangan yang pahit, gitu nih Bu ya. Kalau pakai tangan yang baik itu tangan kanan, berarti kalau tangan kiri tangan yang. Maka ada orang yang bilang, loh kok ada orang itu diskriminasi terhadap tangan kiri. Padahal kalau pas cuci tangan itu kan tangan kanan juga tangan kiri, kanannya bersih, kirinya juga bersih. Tapi kenapa kok harus pakai tangan kanan? Apa salahnya tangan kiri? Tolong jelaskan salah tangan kiri kepadamu itu apa? Kok sampai
nggak boleh pakai tangan kiri. Masalahnya bukan sekedar tangan kanan atau tangan kiri, kan rumusnya selalu ada udang di balik bakwan. Udah mulai pintar sekarang. Udah mau 2 SKS ya Bu ya. BAABSS aja udah pintar. Jadi kalau ini bukan masalah tangan kanan tangan kiri, tapi ini soal keberpihakan. Kita mau berpihak kepada Allah atau berpihak kepada setan. Maka partai itu hanya ada 2. Partainya Allah namanya Hizbullah, sama partainya setan namanya Hizbus Syaiton. Partainya Allah itu kalau Bapak Ibu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berarti ngikuti partainya Allah atau golongannya Allah. Tapi kalau gaya hidupnya ngikuti setan, maka namanya PS ya, partainya setan atau golongannya setan. Maka kalau Nabi kalau makan pakai tangan kanan, kalau setan pakai tangan kiri. Nah, Bapak Ibu mau berpihak kepada siapa? Ngikutin Nabi atau ngikut setan? Kalau pakai tangan kiri bukan soal tangan kirinya, tapi karena setan itu yakulu wa yashrabu bisimalihi. Setan itu kalau makan minum pakai tangan kiri. Maka orang Islam nggak boleh pakai tangan kiri itu bukan karena tangan kirinya jelek atau pahit, bukan, tapi karena tidak boleh mengikuti setan. Setan gitu, tapi nggak usah ngadep ke sini gitu, setan gitu. Nggak boleh ngikuti setan gitu, ngikutin Nabi. Nabi pakai tangan kanan, udah ikut pakai tangan kanan. Tapi kalau makan itu jarinya pakai berapa jari Bu? Pakai 3 jari ya. Pakai tangan kanan, ini pakai tangan. Jadi ini urusan akhlak ya. Karena Nabi diutus ke dunia itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka dalam berakhlak pun itu juga ikut apa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi kalau makan minum berdiri atau duduk? Duduk. Tapi enak berdiri atau enak duduk? Ya kadang-kadang kayak enak berdiri ya. Tapi karena Nabi mengajarkannya duduk, ya sudah kita tinggal duduk karena itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau Nabi makan pakai 3 jari itu artinya apa? Artinya kita diminta kalau makan itu mengecilkan suapannya. Maka kalau 3 jari kan kecil ngambilnya, kalau 5 jari kan gede. Jadi ngikutin Nabi itu dalam berakhlak makan itu kalau makan memasukkan ke mulut itu yang kecil-kecil. Tapi sekarang kalau ada ya Pak, tetangga saya itu pakai 3 jari tapi ngambilnya gede gini. Tapi dia 5 jari tapi kecil-kecil gitu. Jadi akhlaknya itu kan itu ada bagian akhlak itu kan ada akhlak kepada diri sendiri. Jadi anggota badan itu ada. Jadi biar kinerja perut itu tidak terlalu keras, maka jangan dikasih makanan yang langsung banyak, yang langsung keras, sehingga nanti berat sekali kerja perut. Jadi kita itu juga harus berakhlak kepada perut ini. Maka makannya kecil, dimasukkan ke dalam mulut, ngunyahnya berapa kali? 33 kali. Makanya makan 1 piring selesainya 1 jam. Gini udah pegel nggak habis. Itu tuh maksudnya makan itu hancur makanannya. Kan tergantung kondisi giginya. Kalau giginya ganden-ganden gini 2 kali bres sudah hancur, ya sudah. Itu 2. Yang penting kan itu bagian dari akhlak kepada, kan akhlak itu banyak nggih, akhlak kepada sesama manusia ya, terus akhlak kepada diri sendiri, termasuk akhlak juga kepada hewan. Ada enggak akhlak kepada hewan itu? Ada. Contohnya dulu waktu saya diajak ke Purwokerto apa ya, itu ada salah satu ustadz dari
Jawa Barat. Jadi beliau itu direktur, dulu pernah jadi direktur di Darul Arkom itu Garut. Makan diajak makan sate, sudah sama saya sama beliau, ada yang nganterin ke sate. Nah sate di sana ternyata empuk dan enak, namanya sate Balibul namanya. Balibul itu apa? Bawah 5 bulan. Sekarang ada yang lebih imut lagi, namanya Batibul, bawah 3 bulan. Nanti ditunggu aja, ada namanya Batubul, bawah 1 bulan. Brojol langsung disate. Jadi saya pada saat itu makan yang Balibul, enak, empuk gitu ya. Nah setelah itu selesai, lalu kemudian beliau tanya, ini kok sate bisa empuk banget, itu sate apa? Iya Pak Ustadz, Pak Yai, ini namanya sate Balibul. Usianya berapa? 5 bulan. Lalu kemudian sate, ya sudah, ini saya besok kalau diajak ke sini makannya di tempat yang lain saja ya. Loh kenapa kok gitu Pak Yai? Iya karena saya itu nggak tega ya. Dia kan lagi suka lari-lari gitu ya. Jadi bayangkan ada cempe itu yang usianya 5 bulan lagi seneng-senengnya itu ya hidup itu, apalagi baru 3 bulan lagi lari seneng-senengnya, lalu kemudian ditangkap oleh orang lalu dikonsumsi. Walaupun kalau pertanyaannya halal enggak, ya halal, tapi kayak ini bahasa akhlak kepada hewan. Jadi biarkan dulu mereka besar, puas hidupnya. Maka kalau Nabi menganjurkan kan namanya poel. Poel itu usia pinter. Kalau kambing 1 tahun ya, 1 tahun. Walaupun ini bukan soal halal haram ya, kalau halal ya halal. Tapi ini bahasa beliau adalah bahasa akhlak. Dulu saya juga pernah makan ini, diajak makan apa? Ayam itu yang tulangnya bisa dimakan itu namanya apa, Bu? Presto ya, tulangnya lalu nila, tulangnya bisa dimakan. Lalu saya makan. Nah, ketika makan kan biasa kucing itu kan nungguin kan biasanya tulangnya dikasih kucing, ternyata tulangnya dimakan, semuanya dimakan. Satu kucingnya itu udah gini-gini, ini kok ora diuncal-uncal ke ya tulangnya, ternyata terus dia pergi sambil bilang kabeh dipangan, jare Ustaz kok pelit. Kan harusnya dibagi-bagi, dagingnya dimakan, tulangnya ke sana. Nah mulai sejak itu udah saya tetap, walaupun di presto tulangnya tetap, kalau ada kucing tak kasih, karena mungkin sudah dibagi ya hak-haknya. Tapi ini bukan soal halal haram loh, yang nanti yang ada bisnis gitu tuh, wah aku disindir Pak Ustadz, itu enggak, itu tetap halal ya halal. Tapi cuman ini kan bahasa akhlak ya, kalau akhlak ya. Jadi itu kalau urusan akidah, urusan ibadah, akhlak ikut apa yang diajarkan oleh Nabi. Tapi ada ajaran Nabi itu yang cara ngikutnya itu adalah dengan mengembangkan gitu. Jangan persis tapi harus dikembangkan. Nah yang harus dikembangkan itu apa? Yang harus dikembangkan itu namanya adalah urusan duniawi. Jadi urusan duniawi itu adalah urusan yang tidak menjadi tugas pokok Nabi. Jadi Nabi hanya memberikan rambu-rambu dikit aja. Maka zaman Nabi dulu ada orang yang cocok nanam gagal, nanam gagal. Karena sering gagal, lalu lapor kepada Nabi. Nabi, ini saya udah nanam gini kok gagal maning. Kepriwe ya ini. Lah Nabi diutus ke dunia kan bukan untuk ngurusi cocok tanam. Maka Nabi menjawab, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalau urusan beginian kalian itu lebih tahu. Jadi jangan nanya ke Nabi. Nabi diutus ke dunia bukan untuk ngurusi cocok tanam. Silahkan kreatif, silahkan dikembangkan. Biar apa? Biar umat Islam itu tidak ketinggalan zaman, dikembangkan. Cuman nanti waktu mengembangkan jangan pernah melanggar aturan. Jadi urusan duniawi itu dikembangkan. Maka nanti yang serupa dengan urusan duniawi, misalkan kalau dulu ada komputer, sekarang pakai laptop.
Nanti kalau ibu-ibu punya laptop, laptopnya ada virusnya, jangan datang ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini laptop saya virusnya banyak. Lalu Ustadznya bilang, ya udah kita ruqyah aja yuk bareng-bareng, biar virusnya hilang. Lah kalau Ustadz itu bukan untuk ngurusi laptop, ngurusi virus. Kalau itu antum a'lamu bi umurid dunyakum. Silahkan kreatif, dikembangkan selama jangan melanggar aturan. Biar apa? Biar umat Islam itu biar bisa selaras dengan perkembangan zaman. Maka nanti Nabi itu nganjurkan olahraga napa mboten? Olahraga yang dianjurkan Nabi napa? Setunggal napa? Berkuda. Yang kedua memanah, ketiga berenang. Kalau saya nggak berkuda, memanah saya juga nggak latihan. Itu kan kalau berenang, ya. Jadi olahraga saya sekarang berenang. Kalau menurut Bapak Ibu, saya kalau renang itu gaya apa? Gaya apa, Bu? Gaya batu. Gaya batu. Ngewatan rumusnya itu, kalau orangnya gemuk kayak saya ini, kalau makin gemuk itu makin susah tenggelam. Saya kalau dilempar ke air ngapung, Bu. Mungkin ada pelampungnya, tapi yang kecil-kecil itu malah lep gitu. Saya yang nggak bisa itu nyilem. Tapi kalau ngapung bisa. Tiduran di air mau setengah jam juga siap. Tiduran kuat. Tapi kalau nyilem, wah itu setengah menit aja udah pengen naik. Jadi ada berkuda, ada memanah, ada berenang. Kalau Bapak Ibu sekarang mau latihan kuda, boleh napa mboten? Ya boleh, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau mau pengajian gini siapkan parkiran kuda. Di sana banyak tuh parkir kuda, nggak apa-apa kan. Tapi ini nggak ada yang pakai kuda. Kalau ibu-ibu mau latihan manah boleh? Boleh. Jadi kalau keluar pengajian habis subuh, wah kayak serikandi bawa panah untuk mengamankan biar tidak diganggu orang. Boleh kalau datang ke pengajian bawa panah. Tapi nggak ada yang bawa panah. Kalau mau masih ikut itu enggak apa-apa. Tetapi olahraga itu jangan berhenti di situ. Jangan sampai kemudian mengatakan semua olahraga yang tidak dianjurkan oleh Nabi harus dihilangkan. Jangan sepak bola, jangan futsal, jangan bulu tangkis, jangan senam. Pokoknya olahraganya harus 3. Berkuda, memanah, berenang. Itu kalau mahasiswa digitukan semua, pada latihan manah, wah gawat itu. Dapat nilai E, wah dosennya besok pagi bisa terkapar itu, agak bahaya. Nanti kalau kampus-kampus semuanya diajarkan berkuda, wah parkirannya susah. Makanya kalau olahraga dikembangkan biar apa? Biar umat Islam tidak ketinggalan zaman. Ada macam-macam olahraga itu, nggak apa-apa. Ini ajaran Nabi yang harus dikembangkan biar umat Islam nggak ketinggalan zaman. Misalkan lagi soal seni. Kalau zaman Nabi kalau berkesenian, seni musik pakai apa musiknya? Pakai rebana. Rebana itu bunyinya apa? Dung, tak, deng, 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 tak, deng, deng, dung. Dung dung tak tak dung tak dung gitu ya. Itu rebana. Kalau Bapak Ibu mau pakai rebana terus boleh napa mboten? Boleh. Nanti ada peresmian masjid itu langsung dung tak deng. Boleh tak? Boleh. Tapi ajaran ini jangan dibakukan. Oh berarti kalau mau main musik harus pakai rebana. Selain rebana enggak boleh. Nanti kalau begitu umat Islam itu akan ketinggalan zaman. Jadi kalau urusan rebana, antum a'lamu bi umurid dunyakum, kalian silahkan dikembangkan sebagus mungkin biar umat Islam enggak ketinggalan zaman. Itu kira-kira. Lalu misalkan urusan berpakaian, Nabi diutus ke dunia untuk jadi desainer baju napa mboten? Mboten, hanya membuat rambu-rambu. Laki-laki, perempuan harus menutup aurat. Tapi desain bajunya
Ya, kalau Nabi bajunya pakai jubah. Kalau sekarang ada umat Islam yang pakai jubah, boleh napa mboten? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh. Bagus nggak? Bagus. Baik nggak? Baik. Tapi jangan berhenti di situ, atau jangan menyalahkan kalau ada orang lain nggak pakai jubah, karena biar tidak ketinggalan zaman, maka tren berpakaiannya umat Islam harus mengikuti zaman biar tidak ketinggalan zaman. Karena yang pakai jubah bukan cuman Nabi, orang yang benci Nabi juga pakai jubah. Abu Jahal pakai jubah, Abu Lahab pakai jubah, istrinya Abu Lahab juga pakai jubah. Ini kalau saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak bisa jawab berarti udah lulus. Istrinya Abu Lahab namanya siapa? Nggak tahu. Namanya Bu Lahab. Loh gimana sih? Terus nama bantan Pak Bambang, istrinya Bu Bambang. Pak Amir, istrinya namanya Bu Amir. Kalau suaminya namanya Abu Lahab, berarti istrinya Bu Lahab. Berarti dari yang lulus ini. Belum lulus Universitas Masjid Al-Mu'minun. Jadi kalau urusan berpakaian, ya pakaiannya seperti dulu juga boleh, tapi harus dikembangkan biar selaras dengan perkembangan zaman. Maka ada yang pakai batik, wah keren. Pakai jas, wah keren banget. Nggak apa-apa, biar menyesuaikan dengan. Tapi kalau ada yang seperti dulu juga enggak apa-apa, tapi mestinya harus ada yang dikembangkan. Apalagi yang harus dikembangkan pada zaman Nabi, kalau bepergian naik onta. Maka dulu ada ternyata beneran ada orang yang masih kalau pergian dia nggak mau kalau nggak naik onta. Kalau nggak ada onta dia milih jalan. Dia datang ke rumah, dia dari Bekasi, Pak, seingat saya itu datang ke rumah saya itu jalan kaki sampai keringetan gitu. Terus saya tanya, Mas kesini naik apa tadi? Jalan kaki Pak, dari situ Lempuyangan. Lo kok jalan kaki, kan ada ojol, ada apa, kok enggak Pak, karena Nabi dulu kalau perpergian pakai onta. Kalau tadi saya nyari onta nggak ada, ya sudah saya jalan gitu. Terus setelah selesai pulang, saya bilang, saya antar ya Mas ya. Nganternya pakai apa Pak? Ya pakai motor, saya bilang gitu. Wah kalau motor nggak mau Pak, kalau ada onta nggak mau. Saya nggak punya gitu. Ya kalau nggak punya jalan. Mau nganter saya jalan enggak? Ya saya enggak mau, kurang kerjaan nganterin ke Lempuyangan jalan. Tapi sempat saya tanya, lah tadi kok dari sana kok naik kereta, ayo gitu. Nah itu kan darurat Pak, katanya gitu. Karena darurat naik kereta. Jadi kalau urusan itu mestinya ya dikembangkan aja, dikembangkan biar terus ya selaras dengan perkembangan zaman. Urusan bisnis misalkan, kalau urusan bisnis zaman Nabi bisnisnya apa? Ya bisnisnya bisa barter, ya bisa jual beli offline. Nah sekarang ada tren baru jual beli itu pakai online. Makanya di tempat saya, di rumah saya itu kan dikelilingi Magersari. Ngertos Magersari nggak Pak? Magersari itu beteng yang mengelilingi keraton. Nah karena itu mau revitalisasi, mau dimurnikan kembali, fungsi beteng itu kan sekarang dipakai rumah-rumah itu, keliling rumah-rumah. Nah rumah-rumah itu nanti dihilangkan, akhirnya kembali beteng, ya, jadi akan jadi bagus. Nah nanti orang-orang yang tinggal di situ, karena itu kan tanahnya juga hak guna ya, itu disangoni, dikasih bebunga lain gitu ya. Cuman memang ada beberapa yang dia tinggalnya di selatan SD, dia sudah buka warung, warungnya sudah isinya banyak makanan. Nah ketika pindah kan bingung karena nanti jualannya menjadi di mana gitu. Nah maka sekarang ada tren baru, jualan tuh pakai jualan online. Saya juga ada mahasiswa itu yang tinggalnya di daerah ini, kalau pintu masuk Kasongan, kalau Kasongan itu putih sana apa? Sana ya, Kasongan terus bangun Jiwo sana. Dia beli rumah, masih anak muda, beli rumah 450 juta, beli mobil Expander,
Lalu kalau keluar itu cuman celana pendek yang di bawah lutut persis itu loh, kaosan gitu, wirawiri kayak nggak kerjaan. Nah tetangga itu bilang, iki mas iki ora kerja tapi kok tuku rumah, HP, beli mobil, beli sepeda, beli motor, ini apa? Jangan-jangan ngingu uyul ini kayak. Nah karena dicuri gitu ya saya cek, saya langsung datang ke rumahnya, saya cek apa ternyata, oh semuanya itu pakai online. Jadi cuman kalau kerja di depan laptop. Wah itu kreativitas zaman Nabi, kalau jualan belum pakai online, sekarang dikembangkan. Karena enaknya buat online itu gimana, kalau Bapak Ibu jualan offline, kalau jualannya di depan masjid ini yang beli siapa? Ya orang-orang di sekeliling masjid. Kalau membuka toko di Jalan Bantul yang beli siapa? Ya orang-orang yang lewat di Jalan Bantul. Kalau buka di sana, kalau buka online itu yang beli siapa? Yang beli ya seluruh Indonesia. Karena kalau sudah di online artinya yang melihat tokonya itu bukan lagi orang Bantul tapi orang seluruh Indonesia. Maka orang sekarang bisa ngirim, cuman diem-diem pakai HP bisa ngirim ke Kalimantan, bisa ke Aceh, bisa ke NTB karena online. Kalau offline jualan di Jalan Bantul butuh dana berapa? Buka toko, satu toko. Wah nyewanya mawon ya, sewanya buat peralatannya bisa 100 juta baru satu toko. Kalau pengen buka 2 toko 200 juta. Kalau online buka toko online berapa juta? Gratis. Satu gratis. Makanya setiap satu orang, satu mahasiswa kadang-kadang buat toko jadi 10, buat toko 20, punya 20 toko. Loh kok bisa sampai 20 toko? Lah bukanya juga gratis. Nah karena gratis yang buka sebanyak-banyaknya. Maka sekarang anak-anak muda sekarang itu kayaknya diem-diem di kamar, tapi sebenarnya dia sedang jualan, tapi jualannya online. Nah saya akhirnya ngikut-ngikut mahasiswa itu. Saya buat toko, sekarang baru bisa buat 10. Tokonya di mana? Di HP begini. Jadi kalau saya kemana-mana itu bawa HP. Kalau ibu buka toko di Jalan Bantul, tiba-tiba mau pindah ke Kebumen, gimana tokonya? Ya tutup, pindah ke Kebumen mulai baru. Nah kalau online gimana? Saya datang ke Sembungan, ya saya jualannya di Sembungan. Kalau nanti saya ngisi di Kulon Progo, ya saya jualannya dari Kulon Progo. Kalau saya pindah ke Bandung rumahnya, ya jualannya di Bandung. Karena tokonya ada di HP. Nah ini kan tren biar orang itu tidak ketinggalan zaman. Jadi sudah jam 7. Mulainya boleh lambat, selesainya harus tepat. Ngoten nggih Bu nggih? Wah, ini sudah mahasiswi Universitas Mesir. Pokoknya nanti pulang Ustaz Nurdin ingkang sampun paring pengaosan wonten ing wekdal menika kanthi pangajap mugi-mugi panjenenganipun Ustaz Nurdin pikantuk lintuh ganjaran saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sumrambah dumateng kula panjenengan sami ingkang sampun midhangetaken pengajian wonten ing kalodhangan enjang menika. Para bapak ibu ingkang satu kula hormati, tungkap acara ingkang salajengipun nggih pengumuman ingkang sepisan menika pengajian rutin Ahad dalu. Bapak-bapak nggih menika mapan wonten Masjid Kajen ingkang badhe paring pangaosan panjenenganipun Ustadz Ibnu Ali Sutopo. Ingkang salajengipun pengajian Ahad pagi ingkang badhe dateng menika mapan wonten Masjid Al Ma'ruf Tirto Kilen Lor Dewi, ngoten niku. Tirto Kilen Lor Dewi. Berarti ra ono kancane niku wong Lor Dewi. Ingkang salajengipun menika ingkang paring pengaosan utawi paring pengajian ingkang wonten Masjid Al Ma'ruf menika sami ingkang mangkeh dalu
berarti Ustadz Ibnu Ali Sutopo ngoten niku. Salajengipun infak wonten wekdal menika makempal kalih yuta 800 kalih likur napa kalih dasa kalih kalih yuta 800 kalih likur ewu gangsal atus rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sik marake niki wonten kalih likur napa kalih dasa kalih ngoten niku. Kalih dasa gangsal. Salajengipun kagem pengumuman bapak-bapak wonten ing sembungan menika ingkang sepisan Iqra bapak-bapak benjing dalu menika mapanipun teng pundi nggih Pak? Teng Masjid Al Mukminun. Alhamdulillah wonten wafir. Nika wonten mbok bilih para bapak, ibu niki promosi mboten napa-napa. Nika wau nak Ustadz Irfan Nuruddin nika online. Nak niki kula promosi ingkang offline. Niki anggenipun Iqra wonten wafir menika angkringan wetan dalan menika ngaler pojok lapangan ngaler watawis 100 meter kanan jalan makeh menawi ibu-ibu badhe mampir monggo niku senasigen kula wis tenan niki sik promosi ya di nganu ketoke ana bonuse ngoten niku nganu Iqra bapak-bapak nggih salajengipun kajian hadis arba'in nika dinten Selasa niki urut niki. Bapak-bapak wonten Masjid Al Mukminun. Ba'da magrib dumugi wekdal Isya. Salajengipun kajian Ahad dalu utawi pengajian dinten Jumat ba'da magrib nika ugi bapak-bapak nika dados seminggu ping 3 para bapak nika kagem mbok pilih mangke wonten ingkang badhe rawuh insyaallah mboten dados menapa niki. Mekaten menggah pengumuman ingkang saged kita aturaken saestu nyuwun pangapunten sakniki mboten nganggo nganu kok nggih. Mboten ngangge napa niku jenenge door prize kok ya. Door prize insyaallah benjing menawi para bapak ibu sedayanipun teng surgane mawon. Amin. Kula kinten mekaten menggah pengaosan wonten ing wekdal enjing menika saestu pisan malih saking takmir Masjid Al Mukminun ngaturaken agunging panuwun awit rawuhipun para bapak ibu sedayanipun saha nyuwun pangapunten dumateng pengurus utawi PRM mbok pilih anggenipun para bapak ibu saking jamaah anggenipun nyawisaken papan palenggahan ugi caos pasugatan minangka pakurmatan kathah pinanggih lepat kathah boten meranani dumateng ngarsanipun para bapak ibu jamaah sedayanipun saestu pisan malih nyuwun lumunturing sih samudra pangapunten. Kula kinten mekaten menggah pengaosan wonten ing wekdal menika sumangga kita akhiri kanthi waosan hamdalah kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Saking kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.